wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reva Zulia Apriliani dari kelas 11 Akuntansi 2. Di video kali ini saya akan menjelaskan materi tentang jurnal penyesuaian pada perusahaan dagang. Selamat menyaksikan. Baiklah, ini adalah contoh kasusnya. Yang pertama, bank memberi jasa giro neto 920.000 dan beban administrasi 150.000. Yang kedua soalnya yaitu salah seorang debitur dinyatakan jatuh pailit oleh pengadilan. Tagihan perusahaan sebesar 505.000 agar dihapuskan, bebankan ke beban umum lain-lain. Yang ketiga, berdasarkan perhitungan fisik, persediaan barang dagang per 31 Desember 2017 bernilai 424 juta rupiah. Yang keempat, perlengkapan toko yang terpakai selama periode akuntansi sebesar 54 juta. Sedangkan perlengkapan toko terpakai 25 juta. Yang kelima, beban asuransi tersebut adalah untuk pemasangan pertanggungan 1 tahun terhitung dari tanggal 1 Mei 2017. Yang keenam, peralatan disusutan 10% per tahun. Penyusutan dibebankan ke bagian toko 60% dan kantor 40%. Yang ketujuh, harga tanah 450 juta, harga gedung 900 juta, gedung disusutan 5%, pembebanan untuk bagian toko 70% dan bagian kantor 30%. Yang kedelapan yaitu beban iklan sudah diterbitkan tahun 2017 sebesar 2 juta belum dibayar. Dan kita akan membuat jurnal penyesuaiannya. Baiklah, ini adalah penjelasannya. Kita buat dulu judulnya, yaitu PD Mulya Jaya, Jurnal Penyesuaian per 31 Desember 2017. Oke, kita lanjut ke tanggal 1, yaitu bank memberi jasa giro neto 920.000 dan beban administrasinya 150.000. Beban administrasi itu dimasukkan ke beban umum lain-lain. Kita buat 150.000 di debit dan pendapatan bunga yaitu sebesar 920.000 di kredit. Dan untuk mencari kas kita yaitu 920.000 dikurang 150.000 atau itu beban administrasi. Hasilnya 770.000. Jadi kita buat di kas 770.000, beban umum lain-lain 150.000, pada pendapatan bunga 920.000. Oke, kita lanjut ke tanggal selanjutnya, yaitu salah seorang debitur dinyatakan jatuh pailit oleh pengadilan. Tagihan perusahaan sebesar 505.000 dihapuskan dan masuk ke beban umum lain-lain. Kita buat keterangannya beban umum lain-lain pada piutang dagang. Kita tulis nominalnya 505.000 pada debit dan 505.000 pada kredit. Kita lanjut ke selanjutnya. Berdasarkan perhitungan fisik, persediaan barang dagang per 31 Desember 2017 bernilai 424 juta. Kita buat langkah pertama, yaitu kita ambil dari neraca saldo. Yang pertama, harga pokok penjualan, yaitu dari neraca saldonya 2.320.750.000. Kita letak di debit. Dan kita lanjut persediaan barang awal. Persediaan barang pertamanya yaitu 300.750.000. Kita letak pada kredit. Dan selanjutnya pembelian, yaitu pembelian pada akhir tanggal itu.
pada tanggal terakhirnya 31 Desember, yaitu 2 miliar 20 juta rupiah. Itu langkah pertamanya, kita buat tabel seperti ini. Dan kita lanjut ke langkah kedua, yaitu kita buat persediaan barang akhir. Seperti soal tadi, persediaan barang akhirnya pada 31 Desember 2017 yaitu 424 juta rupiah. Dan selanjutnya kita ambil dari neraca saldo, yaitu retur pembelian. Ada sebesar 7 juta, kita buat di debit. Potongan pembelian selanjutnya kita letak di debit juga. Dan yang terakhir, harga pokok penjualan kita letak di kredit sebesar 439 juta rupiah. Ini didapat dari jumlah yang di debit ini. 424 juta ditambah 7 juta dan ditambah 8 juta, dan ini hasilnya yaitu 439 juta rupiah. Oke, kita lanjut soal yang keempat. Perlengkapan toko terpakai selama periode akuntansi sebesar 54 juta, sedangkan perlengkapan toko terpakai 25 juta. Kita buat keterangannya beban perlengkapan toko, yaitu sebesar 54 juta pada perlengkapan toko 54 juta. Dan kita lanjut langkah yang kedua, beban perlengkapan kantor 25 juta pada perlengkapan kantor 25 juta. Untuk soal keempat ini kita hanya memindahkan saja, tidak perlu melihat dari neraca saldonya. Jadi kita hanya memindahkan dari soal data penyesuaian tanggal 31 Desember 2017. Kita lanjut soal yang kelima, yaitu beban asuransi untuk masa pertanggungan 1 tahun terhitung dari tanggal 1 Mei 2017. Beban asuransi itu kita ambil dari neraca saldo, dan kita hanya memindahkan dari neraca saldo ke jurnal penyesuaian, yaitu keterangannya asuransi dibayar di muka 20 juta pada beban asuransi 20 juta. Yang ini kita hanya memindahkan dari neraca saldo saja. Kita lanjut ke soal yang keenam. Peralatan toko disusutkan 10% per tahun. Penyusutan dibebankan ke bagian toko 60% dan kantor 40%. Dan ini kita juga hanya memindahkan dari neraca saldo. Jadi kita tidak perlu pusing-pusing mikirkan gitu kan. Jadi kita hanya memindahkan dari neraca saldo. Kita buat keterangannya, beban penyusutan peralatan toko sebesar 24 juta dan beban penyusutan peralatan kantor sebesar 16 juta pada akumulasi penyusutan peralatan, yaitu kita buat hasilnya itu dari penyusutan peralatan toko dan beban penyusutan peralatan kantor. Kita jumlahkan 24 juta ditambah 16 juta, hasilnya 40 juta. Kita letak di kredit. Oke, kita lanjut ke soal yang ketujuh, yaitu harga tanah sebesar 450 juta, harga gedung sebesar 900 juta. Gedung disusutkan 5%, pembebanan untuk bagian toko 70% dan bagian kantor 30%. Dan ini kita juga hanya memindahkan dari neraca saldo saja. Jadi kita tidak perlu mikir-mikir, kita lanjut aja keterangannya, yaitu beban penyusutan toko sebesar 47.250.000 dan beban penyusutan gedung kantor sebesar 20.250.000 pada akumulasi penyusutan gedung sebesar 67.500.000, dan ini didapat dari jumlah hasil beban penyusutan gedung toko dan beban penyusutan gedung kantor, yaitu 47.250.000 ditambah 20.250.000, hasilnya 67.500.000. Kita lanjut ke soal yang ke-8,
yaitu beban iklan yang sudah diterbitkan tahun 2017 sebesar 2 juta belum dibayar. Dan itu kita hanya memindahkan dari data penyesuaiannya saja, yaitu keterangannya beban iklan 2 juta pada utang beban 2 juta. Dan sudah selesai. Setelah itu kita mencari hasil total semuanya yang didebit dan total yang dikredit. Jika balance berarti hasilnya itu pas dan caranya itu benar. Dan di sini hasilnya balance ya, yaitu 2.999.675.000 di debit, dan di kreditnya yaitu 2.999.675.000 dan hasilnya yaitu balance. Baiklah, sekian dari saya penjelasan tentang jurnal penyesuaian pada perusahaan dagang. Bila ada kesalahan kata atau penjelasan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.